Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini. Perkenalkan, nama saya Alvin Gani. Perkenalkan, nama saya Rani Patricia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Roni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoirul Rozikin. Perkenalkan, nama saya Devil Masrullah. Untuk menentukan nama kelompok kalian, pilih salah satu dari cairan ini untuk direaksikan dengan indikator kita cairan kunyit. Saya pilih Coca-Cola. Oke. Untuk menentukan nama kelompok kalian, kalian pilih salah satu di antara Coca-Cola atau cuka untuk direaksikan dengan indikator kita yaitu cairan kunyit. Kalian pilih cuka. Silakan. Ini indikatornya, silahkan dituangkan lalu lihat apa reaksinya. Sepertinya larutan kuningnya setelah dicampur cuka agak sedikit menguning. Bukan kuning pada aslinya, tapi menguning sedikit dari yang awal. Itu artinya nama kelompok kalian adalah kelompok asam. Mari kita mencoba mencampurkan Coca-Cola dengan kunyit dan apa reaksinya. Dari reaksinya, larutan kuning berubah menjadi kecoklatan saat dicampurkan oleh minuman bersoda. Itu mengartikan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi basa dan nama kelompok kalian merupakan kelompok basa. Cairan kunyit bisa berubah warna karena kunyit mengandung zat kurkumin. Pada cairan kunyit yang diberi asam, cairan tersebut berubah menjadi warna kuning cerah. Sedangkan pada cairan kunyit yang diberikan basa, berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Baiklah, kalian di sini mengikuti kuis kimia dasar. Kuis kimia dasar ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang asam dan basa. Kuis ini terbagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah babak 1 lawan 1 dan babak kedua adalah babak tim lawan tim. Untuk babak 1 lawan 1, siapa yang di antara kalian yang kalian persiapkan untuk mengikuti babak tersebut terlebih dahulu? Saya. Oke. Untuk babak 1 lawan 1, siapa yang kalian akan persiapkan untuk pertama kali mengikuti babak tersebut? Saya. Oke. Di sini kalian berada di babak 1 lawan 1. Kalian akan diberikan satu soal untuk diperebutkan. Jika menjawab benar, kalian akan mendapatkan nilai 10. Jika salah, maka jawabannya akan dilempar ke kelompok satunya. Pertanyaan untuk nomor 1 adalah: untuk mengukur derajat keasaman asam atau bahasa yang akurat, paling tepat menggunakan titik-titik. A. Fenolftalein, B. Metil jingga, C. pH meter, D. Bromtimol biru, E. Universal. Silahkan Anjas dari kelompok basah. Jawabannya B, metil jingga. Salah, dilempar ke kelompok asam. Salah. Jawabannya C, pH meter. Kenapa? pH meter adalah alat ukur dengan ketelitian tinggi. pH meter menyatakan pH larutan 2 angka desimal pada suhu tertentu. Jawaban dari tim A benar. Nilai 10 untuk tim asam. Di antara oksidasi berikut yang dalam air dapat membirukan kertas lakmus adalah A. CO2, B. SO2, 3. NO2, D. CaO, E. P2O5. Silakan dari kelompok basah. Jawabannya D. CaO. Lakmus merah berubah menjadi lakmus biru jika dalam larutan basah. Oksida yang bersifat basah jika dilarutkan dalam air adalah oksida logam. Oksida basah yaitu oksida dari unsur logam. Jawaban dari kelompok basah benar, mendapatkan nilai 10. Di antara garam berikut ini yang akan mengalami hidrolisis sempurna jika dilarutkan dalam air adalah A. NaCN, B. NH4CN, C. buka kurung NH4 tutup kurung 2SO4, D. BaSO4, E. KCl. Silakan kepada kelompok asam. B. NH4CN. Kenapa? Karena yang mengalami hidrolisis sempurna adalah asam lemah dan basa lemah. Jawaban dari kelompok A benar, mendapatkan nilai 10.
Babak yang kedua ini merupakan babak tim lawan tim. Jadi kalian akan diberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut di kertas yang kalian pegang tersebut secara bersamaan nantinya. Yang menjawab benar akan mendapatkan nilai 10, yang menjawab salah akan dikurangi 5, dan tidak menjawab dikasih nilai 0. Jadi pertanyaannya ada 5. Pertanyaan pertama adalah, Asam yang memiliki valensi 1 adalah A. Asam klorida, B. Asam sulfat, C. Asam karbonat, D. Asam fosfat, E. Asam sulfida. silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dijawab pertanyaannya, ditulis di kertas. Dalam hitungan ketiga, angkat kertasnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Kelompok bahasa benar. Bahasa nih bos, Pertanyaan nomor 2 dipersilakan. Yang bukan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sabun, B. Antasida atau obat mak, C. Deodoran, D. Cuka, E. Sampo. Silakan jawab pertanyaannya di kertas, lalu ditunjukkan secara bersama-sama. Silakan angkat kertas kalian dalam hitungan 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah D. Tim bahasa benar dapat 10 poin. Kedudukan sementara. senggol dong. Kedudukan sementara tim bahasa mendapatkan 30 poin, sedangkan tim A mendapatkan 10 poin. Bahasa nih bos, senggol dong. Silakan untuk pertanyaan ketiga. Beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus. Didapat hasil sebagai berikut. Larutan 1, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Larutan kedua, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru berubah menjadi biru. Larutan 3, lakmus merah berubah menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Larutan 4, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru berubah menjadi biru. Larutan 5, lakmus merah berubah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru. Berdasarkan data di atas, larutan yang bersifat asam adalah A. Larutan 1 dan 2, B. Larutan 1 dan 3, C. Larutan 2 dan 3, D. Larutan 2 dan 4, E. Larutan 4 dan 5. Silakan jawab pertanyaan kalian jawab jawaban kalian di kertas. Dalam hitungan ketiga, angkat kertas kalian bersama-sama. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah B. Tim Asa mendapatkan 10 poin. Kedudukan sementara antara tim Asam dan tim Basa. Tim Asam memperoleh 20 poin, sedangkan tim Basa memperoleh 25 poin. Lanjut ke pertanyaan keempat. Berikut ini adalah asam. 1 HCl, 2 H2SO4, 3 HNO3, 4 CH3COOH, 5 HCN. Larutan asam lemah ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 5, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 4 dan 5, E 2 dan 5. Silakan tulis jawaban kalian di kertas. Dalam hitungan ketiga, silakan angkat kertas kalian. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah D. Selamat kepada tim Basa mendapatkan 10 poin. Tim Basa saat ini memperoleh skor 35, sedangkan tim Asam memperoleh skor 15. Bahasa nih bos, senggol dong. Silakan untuk pertanyaan kelima. Jenis asam yang terdapat pada buah jeruk adalah A. Asam askorbat, B. Asam benzoat, C. Asam sitrat, D. Asam laktat, E. Asam karbonat. Silakan tulis jawaban kalian di kertas.
Dalam hitungan ketiga silakan angkat kertas kalian. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Selamat kepada tim Asam mendapatkan 10 poin. Kedudukan terakhir, battle antara tim Asam dan Basa. Tim Asam memperoleh 25 poin dan tim Basa memperoleh 30 poin. Tim pemenang dari battle ini adalah tim Basa. Back. Mak manunia nun untuk KPH Asam Basa nih susahnya. Oi, apa dia orai kau nih? Merengut. Mikir utang apa? Ini no cek. Asam Basa ini no mak mano untuk KPH-nya susah nian. Dah, mak itu beda baca kau nih. Ini no, kau tunjuk video. Jaminan ngerti kau. Insya Allah tapi tergantung otak kau juga. Ya sudah mana videonya? Larutan Ini, asam lemah nah, muncul lah. OH Nah. 0,1 M Itu video ya. dan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Ditanya nilai pH larutan tersebut adalah. Untuk menyelesaikan pembahasan soal ini, kita menggunakan rumus akar Kb dikali M. Nilai Kb-nya 10 pangkat min 5, nilai M-nya 0,1. Kb 10 pangkat min 5 dan nilai M 0,1 menjadi akar 10 pangkat min 6. Nah, nilai akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Pertama, kita cari nilai POH dengan rumus min log 10 pangkat min 3 dari hasil OH sama dengan 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai pH yaitu dengan 14 dikurang hasil dari POH-nya. Hasil dari POH-nya adalah 3, sehingga kita kurangkan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Maka nilai pH larutan tersebut adalah 11. Oke, jadi di sini aku ada contoh soal. Larutan NH3 sama dengan 0,1 molaritas jika derajat ionisasi 0,01. Dan ini nih masuk di basa. Dan di sini basanya itu basa lemah. Kenapa basa lemah? Di sini ada ciri-cirinya yaitu derajat ionisasi. Jadi molaritas sama dengan 10 min 1. Dan derajat ionisasinya itu sama dengan 10 pangkat min 2 karena ada ini 0,01. Sekarang ditanya pH. Sebelum mencari pH kita harus mencari konsentrasi OH min. Jadi rumusnya itu derajat ionisasi dikali molaritas. Derajat ionisasi tadi 10 min 2 dikali 10 min 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Sudah itu kita masuk ke pH. Sebelum masuk ke pH itu nyari POH. Jadi pH nya itu min log 10 OH min sama dengan min log 10 kali 10 pangkat min 3. OH min tadi min 3. Nah, dapat lagi itu hasilnya min kali min 3 yaitu jadi plus kan, jadi plus 3. pH nya 3. Sudah, ini kita nyari pH. Nah, pH nya itu rumusnya 14 dikurang POH. Nah, 14 dikurang POH nya itu 3. Jadi pH sama dengan 11. Nah, sampai sini ngerti kan? Nah, ya. Semangat ya belajarnya. Mana sekarang? Ngerti lom? Udah cek, alhamdulillah. Makasih nih cek videonya. Mudah nih yang mengerti. Sudahlah, alhamdulillah kalau lama itu. Aku pergi dulu. Ya cek, pergilah hati-hati.